Sehat? Baik-baik aja, Kak. Masih semangat ya? Ini jam terakhir ya. Masih, Kak. Jam krusial nih. Oke, jadi kemarin masih ingat nggak kita bahas apa? Kemarin hari apa? Pertemuan terakhir kita membahas tentang Aku nggak enzim ya? ikut ya. Nggak ikut aku kayaknya. Iya, enzim. Enzim ya? Ikut nggak aku? Nggak tahu, lupa. Bisma ikut kok. Gitu. Oh, lupa, Kak. Nah, jadi kita membahas tentang enzim. Sebelum kita masuk ke materi ya, yuk silakan dibaca warnanya. Kakak mau ngetes tingkat kefokusan kalian di jam Baca terakhir. warnanya atau tulisannya? Warnanya. Warnanya. Oke. Warna ya. Warna ya, bukan Oke. tulisan ya. Kita mulai dari sebelah kiri ke kanan. Jadi satu deret dulu ya. Sebelah kiri ke kanan. Oke. Nggak bakal fokus. Yang cepet ya. Nggak bakal fokus sih. Hitung dulu kak. Hitam. Hah? Kayak mulainya Oh, dihitung dihitung, dulu gitu loh. Ayo 1, 2, 3. Kuning, merah, Kuning. ungu, coklat, biru, merah, kuning, hitam, ungu, coklat, biru. Oke. Astagfirullahaladzim, Allah. Yang lain bisa ya, gampang ya. Dibaca warnanya ya, bukan merah, kuning, hijau, tapi kuning, merah, pink kayak gitu. Oke, lanjut ya. Temukan kata pada gambar ini. Kata apa huruf, Pak? Kata. Kata. Word, page, Stop. stop, store, Oh, iya. stop. Oke. Apa aja tadi? Aku ketemu word, ketemu Word. page, Page. Stop tadi ada ya? stop. Ya. Iya, stop. Oke, 3. Apa lagi? Book, Itu, ada book, book, ada book, book, book. ada book. Oke, terus? Oke. Itu loh. Apa gitu kan ya, itu apa? Ayo satu lagi. Gimana? Zeva, Diva, Ah, satu lagi. anak ya. Saya tidak menemukan satu lagi. Ada. Mana satu lagi? Oh, entar. Store itu udah dah. Itu stop gak sih? Itu story, gue tuh Oh, stop. story ya? Ra. Story ya? Ra. Iya. Sorry, story, bukan stop. Oh iya. Nah. Sorry. Itu sebenarnya mengandung 2 kata. Hah? Gimana? Story. Sama or. 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 Oh, di buku aja. Oh, Ya, itu. Jadi ada 6. Oke, next ya. Kita kemarin membahas tentang enzim, jadi kakak mau review ya sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, mungkin di antara kalian sudah nyampe modulnya? Belum. Belum ya? Yang daerah Surabaya belum ya? Oke. Nah, jadi enzim. Nah, kemarin ciri-cirinya enzim apa aja sih? Yang lock. Ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya atau strukturnya. Enzim itu bersifat apa? Bersifat Ayo. Bersifat apa, Nadifa? tidak tahan panas banget itu termasuk sifat apa? Iya. Ya, bisa. Reversible. Bisa, oke, benar. Reversible. Tidak tahan panas. Yang paling penting, dia Apa, disebut Lock and key termasuk? lock itu ininya, teorinya. Teori. Bukan. Bekerja secara itu spesifik.
Oke, pinter. Selanjutnya, yang paling penting, dia artinya mempercepat reaksi tanpa bereaksi. Nama lainnya apa? Katalisator. Iya, benar. Itu yang paling penting ya, biokatalisator. Kemudian, enzim itu memiliki dua teori ya kemarin ya. Ada teori gembok dan anak gembok. Kemudian teori indus fit. Nah, tentang penjelasan kemarin mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Tidak, Kak. Oke, enggak ya. Nah, sekarang Kak Ayu mau melanjutkan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi, kemarin sudah Kakak sebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada suhu. Kalau terlalu panas kan enzim tidak akan bekerja secara maksimal. Sebaliknya, kalau dingin juga tidak akan bekerja secara maksimal. Selain suhu juga ada apa lagi? pH. pH, oke. Nah, faktor yang ketiga ini adalah faktor yang namanya inhibitor. Oke. Jadi, faktor inhibitor ini adalah faktor penghambat. Jadi, ada senyawa yang menghambat kinerja enzim sehingga tidak efektif. Gitu. Nah, jadi inhibitor ini adalah senyawa kimia. Ada dua jenis inhibitor, ada inhibitor kompetitif. Kompetitif itu artinya senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Nah, coba perhatikan gambarnya nih adik-adik. Kalau kemarin kalian masih ingat teori lock and key, jadi kalau teori tersebut kan enzim bekerja pada substrat tertentu sesuai bentuknya. Nggak bisa diubah-ubah. Seperti itu kan ya? Jadi seperti gembok sama anak kunci. Nah, kalau misalnya suatu enzim terdapat inhibitor atau terdapat suatu senyawa yang menghambat kerjanya, maka bentuknya akan seperti ini. Di sini bisa kalian zoom ya gambarnya. Ada gambar A sama gambar B. Ya kan? Nah, gambar A ini adalah peristiwa lock and key atau enzim yang mengikat substrat tertentu secara normal. Ya. Kalau sini kalian lihat, di sini ada enzim, kemudian di permukaan ini, nah yang kakak kasih tanda merah, ini adalah sisi aktif ya. Kemudian yang kuning ini adalah substratnya. Ketika dia akan bereaksi, maka dia akan mengikat substrat. Sehingga dihasilkan suatu produk. Ini produknya ya. Ini produknya. Tuh, ini produknya. Nah, itu yang normal. Tapi ketika terjadi inhibitor kompetitif ya. Jadi kompetitif itu artinya kan menyerupai substrat. Nah, coba di sini kalian perhatikan, di sini ada enzim, kemudian di sini sama ada sisi aktif. Nah, yang berwarna hijau ini adalah inhibitor atau penghambat. Nah, bentuk dari inhibitor ini kan sama ya, ini sama dengan ini, ya kan? Ujungnya. Kalian lihat ujungnya, sama kan? Nah, jadi inhibitor ini bakalan bisa masuk ke dalam enzim karena dia memiliki gembok yang sama atau memiliki sisi aktif yang sama bentuknya. Nah, ketika masuk, ya udah
dia akan melekat atau dia akan bersatu. Kemudian di sini ada yang namanya substrat yang asli, ya, bukan tipu-tipu, ya, bukan tipu-tipu. Tadi yang masuk si penipu ya. Nah, ini ada yang asli nih. Nah, walaupun di sini ada yang asli, tetapi tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim karena sudah terlanjur dimasuki oleh si inhibitor atau si penipu itu tadi, si tipu-tipu itu tadi. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya contoh ya dalam tubuh kita, nih kakak sudah tulis di sini contohnya adalah asam malonat. Asam malonat itu adalah senyawa kimia yang biasanya bersifat toksik di dalam tubuh kita dan bentuk dari senyawa kimianya itu sama seperti asam suksinat. Gitu. Asam suksinat kalau di dalam tubuh kita kan fungsinya untuk mengatasi peradangan ya. Nah, itu bentuknya sama seperti asam malonat. Jadi asam suksinat yang harusnya masuk dan bereaksi dengan enzim itu nggak bisa masuk lagi ke dalam sisi aktif enzim karena sudah digantikan oleh asam malonat gitu. Jadi ini seperti orang ketiga gitu ya dalam suatu hubungan, dia sudah masuk, kemudian yang asli malah nggak bisa masuk gitu. Ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum. Jadi yang perlu kalian tulis ya, atau yang perlu kalian pahami di sini, kompetitif itu bentuknya menyerupai substrat yang asli. Ya. Jadi kalau misalnya inhibitor kompetitif terlanjur masuk, jadi yang asli tidak akan bisa masuk lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke inhibitor yang kedua. Nah, ini adalah inhibitor yang kedua, yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif. Nah, apa sih maksudnya? Kakak gambar di sini. Yang gambar A ini yang normal ya, lock and key. Nah, ini produknya. Kemudian yang B ini adalah inhibitor non-kompetitif. Jadi inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang melekat pada bagian selain sisi aktif. Ini adalah sisi aktif ya. Dan di sini ada yang namanya inhibitor. Nah, lalu di sini ini adalah substrat yang asli ya. Nah, harusnya yang masuk ke dalam sisi aktif itu adalah si substrat ini yang warna kuning. Tapi di sini ada inhibitor yang non-kompetitif. Adik-adik, ayo izin ini ya, unmute suara kalian ya. Iya. Ya. Masuknya di mute semuanya ya, bentar ya. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan tinggal di unmute aja ya adik-adik ya. Nanti langsung tanya aja. Nah, jadi kakak ulangi lagi, yang bagian warna kuning ini adalah substrat yang asli. Kemudian di sini warna biru adalah inhibitor non-kompetitif. Nah, jadi harusnya substrat itu masuk ke dalam sisi aktif enzim di sini, yang berbentuk ini, V ini ya. Nah, tapi karena di sini ada inhibitor non-kompetitif, dia akan masuk ke dalam sisi pasifnya enzim, atau kita sebut alostrik
ya. Jadi dia akan masuk ke dalam sini, sisi bawah ini. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam sisi bawah enzim, sisi pasifnya enzim, maka sisi yang aktif akan berubah bentuk, akan melengkung, ya. Jadi akan berubah karena enzim itu kan sifatnya elastis ya. Jadi dia akan bisa ini melengkung jika ada tekanan dari bawah. Sehingga substrat yang asli yang berbentuk seperti ini ya, berbentuk tajam ini tidak bisa masuk ke sini. Tuh, tidak bisa masuk ke sini. Akhirnya yang bisa masuk hanya si inhibitor non-kompetitif. Gitu. Ya. Di situ ada contohnya, ada pestisida yang menghambat kerja enzim dalam sistem syaraf. Gitu. Pestisida banyak terkandung di dalam tanaman ya atau buah-buahan. Nah, buah-buahan kan kita makan nih. Nah, kalau misalnya kita kurang teliti dalam mencuci buah maupun sayur, otomatis secara tidak sengaja kita akan makan si senyawa kimia pestisida tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Kak, Ya. ini yang non kompetitif emang walaupun nggak ada tempatnya bisa langsung masuk gitu ya? Iya, bisa. Nah, dia bisa masuk ke dalam sisi pasifnya, Ridho. Kalau sisi aktifnya, itu kan bentuknya seperti ini, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi hanya bisa dimasuki oleh substrat. Sedangkan yang sisi pasif hanya bisa dimasuki oleh inhibitor. Itu pun juga secara non-kompetitif. Gitu. Ya. Oh iya, Adik, besok ada lomba 17 Agustus ya. Jadi yang belum ikut lomba silakan besok ikut lomba cerdas cermat. Dan untuk hari Jumat besok pembelajaran SMA ditiadakan. Karena kita ada pengumuman lomba yang pertama, pengumuman lomba SD, SMP, SMA. Kemudian di siang harinya kakak-kakak HSKS juga ada agenda gitu yang berhubungan dengan 17 Agustus. Jadi besok libur ya pembelajarannya ya. Oke, Kak. TC-nya Oke. juga berarti. Kenapa? TC juga berarti. Iya, besok nggak ada TC. Kan digantikan lomba. Cerdas cermat. Gitu. Oke. Jadi semua lomba nanti akan dipilih juara 1, 2, 3 dan nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat masing-masing kalian. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum. Belum ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan latihan soal di sini ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalau sudah, kita bahas satu-satu ya. Kalian bisa mengerjakannya via chat aja ke Kak Ayu ya, jadi secara private, biar nggak ditulis di kertas, jadi nanti kalian langsung jawab. Kalian pakai laptop apa pakai HP ya di sini? Laptop. Aku pakai Aku komputer Kak. laptop. Nah, jadi lebih mudah ya. Silakan di chat secara private jawabannya ke Kak Ayu.
Oke, Bisma sudah selesai ya. Regita langsung dikerjakan ya soalnya ya. Iya, Kak. Oke, Ataya sudah. Nadifa sudah.
Tinggal Rido, Zeva, sama Regita ya. Iya Kak, ntar tinggal ngirim. Ayo yang lain. Tinggal Zeva sama Regita ya. Di sini ada yang ikut lomba cerpen nggak? Enggak, aku enggak lah. Aku cerdas cermat jadi Kak. Oke. Lomba cerdas cermat ya Cerdas cermat biasanya. anu Kak, apa materinya apa Kak? Umum, pengetahuan umum. Ya iki. Biasanya tentang kebangsaan, terus geografi, Aduh, nggak tahu lah ya. Angkat tangan. biasanya gunung tertinggi. Terus ada soal penalaran, logika, gitu-gitu sih. Oke, yang lain? Regita, sudah belum? Oke, ini jawabannya macam-macam ya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, enzim adalah senyawa titik-titik sehingga dia akan denaturasi ketika dalam suhu yang panas. Senyawa apa kira-kira jawabannya? Protein. Iya, senyawa protein. Jadi bukan senyawa biokatalisator ya. Nah, oke. Bukan juga senyawa organik. Jadi yang benar adalah protein. Nomor 2, energi awal untuk memulai suatu reaksi. Disebut? Kemarin Kak Ayu menjelaskan. Enzim. Bukan. Oke. Enzim itu kan memerlukan energi. Nah, energi awal dari enzim itu disebut TP. energi Aktivasi.
Iya, benar, energi aktivasi. Jadi energi awal yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi, ya. Nomor 3, jelaskan dengan singkat bagaimana jika tidak terdapat enzim nih di tubuh kalian. Ini jawabannya rata-rata benar semua ya. Ada yang menyebabkan penyakit, ada yang tidak akan bisa memulai reaksi kimia. Nah, semuanya sudah benar. Jadi, ketika tubuh kita itu tanpa enzim, maka proses metabolisme di dalam tubuh kita itu akan berjalan dengan lama dan lambat. Karena enzim itu kan sebagai biokatalisator, dia mempercepat reaksi. Kalau misalnya nggak ada enzim, ya metabolismenya akan berjalan lama atau berjalan dengan lambat, kayak gitu. Nomor 4, anabolisme ya. Ana berarti proses penyusunan ya, senyawa sederhana menjadi kompleks. Nomor 5, mengapa enzim dapat bekerja pada substrat tertentu? Kembali ke ciri-cirinya enzim. Enzim itu bekerja secara spesifik. Iya, benar. Oke. Rata-rata sudah betul semua ya jawabannya ya. Jadi kalian sudah cukup paham materi tentang enzim. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang respirasi aerob dan anaerob. Oke, kakak jelasin langsung di sini saja, karena yang di slide sebelumnya itu hanya pengertiannya. Jadi, tubuh kita itu kan mengalami yang namanya katabolisme. Nah, katabolisme pada tubuh kita contohnya adalah respirasi. Nah, respirasi di sini ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ya. Nah, respirasi itu terjadi di dalam sel. Kalau kalian kemarin kelas 11 belajar bagian-bagian sel, nah di situ ada beberapa organel sel yang berperan untuk menghandle kerja dari respirasi. Respirasi itu ada dua, ada aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Kalau respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak butuh oksigen. Tapi faktanya ya, ini yang arti-arti di dalam buku itu kan tidak butuh oksigen gitu kan ya. Tapi faktanya respirasi anaerob pun butuh oksigen tapi dalam jumlah yang sedikit banget. Jadi masih butuh oksigen tapi dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, contohnya di sini respirasi. Kalian sudah diajari Kak Ila persamaan? Reaksi-reaksi? Sampun. Udah ya. Nah, respirasi aerob itu kan membutuhkan oksigen. Nah, kalian harus ingat bahwa respirasi ini adalah proses katabolisme, yaitu penguraian. Jadi, gimana caranya senyawa kompleks akan diubah menjadi senyawa yang sederhana? Itu yang harus ditanamkan ke dalam konsep kalian ya, adik-adik ya. Coba perhatikan persamaan berikut. Nah, respirasi aerob. Di sini ada senyawa kimia C6H12O6 atau bisa kita sebut glukosa. Ketika kita makan nasi, ya karbohidrat, karbohidrat itu nanti akan dipecah menjadi glukosa. Gitu kan ya. Nah, glukosa itu adalah senyawa yang sederhana. Tapi itu nanti akan disederhanakan lagi menjadi energi. Nantinya energi kita sebut sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Itu adalah satuan molekul yang bisa
kita hitung nantinya. Jadi, glukosa atau C6H12O6 plus oksigen. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita kan glukosa ya ketika kita makan. Kemudian ketika kita bernafas yang masuk juga oksigen. Ya, jadi C6H12O6 plus O2. Kemudian kita pecah. Nah, ketika dipecah menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Ya, ini juga ada hitungannya ya. Jadi CO2 kemudian H2O ini adalah outputnya atau produk yang dikeluarkan setelah kita respirasi. Jadi ketika kita menghembuskan nafas, menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini ya CO2. Selain itu juga menghasilkan H2O. Dan di sini ada kal atau kalori. 675 kalori. Jadi nanti ada yang namanya ATP ya adik-adik ya. ATP itu kita anggap seperti mata uang. Mata uang yang bisa ditukarkan menjadi energi. Nah, 1 ATP di sini menghasilkan 1,42 kalori. Gitu. Maka dari itu, kenapa kok orang-orang yang diet itu harus bisa menghitung yang namanya defisit kalori. Jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa menghasilkan energi. Karena kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi kalori ya, kalori itu nggak hanya ada di nasi ya, kalori itu bisa di gula, kemudian roti, cemilan apapun. Nah, jadi kenapa kok harus bisa menghitung kalori? Karena itu nanti yang akan menentukan jumlah energi yang akan dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas. Gitu adik-adik. Jadi respirasi aerob itu selalu kita lakukan dalam kondisi sadar ya, dan ketika kita menghirup oksigen. Seperti sekarang ini ya, tubuh kalian akan menghasilkan yang namanya CO2, H2O lewat proses respirasi aerob. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini harusnya dilakukan oleh bakteri atau makhluk-makhluk hidup yang tingkat rendah. Tetapi respirasi anaerob juga bisa dilakukan oleh kita selaku manusia ketika dalam kondisi yang darurat. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih asupan oksigennya sedikit di suatu lingkungan, maka kalian nggak langsung mati. Nggak langsung mati, jahat banget ya. Nggak langsung meninggal gitu ya, tapi kalian akan bisa memperoleh energi. Gitu. Oke, Bisma. Nah, jadi di sini kakak terangkan ya, respirasi anaerob atau respirasi yang hanya membutuhkan oksigen dalam kondisi yang sangat rendah atau sangat kecil kadar oksigennya. Oke, di sini kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada C6H12O6. Jadi kakak mencontohkannya sama ya, sama-sama pakai glukosa biar lebih mudah dalam memahami. C6H12O6 glukosa dipecah. Nah, di sini nggak ada tambahan O2 ya, seperti tadi ya, karena dalam proses anaerob itu hampir tidak butuh oksigen. Jadi oksigennya itu sedikit sehingga kita abaikan saja oksigennya. Nah, ketika dipecah, maka dia akan menghasilkan C2H5OH plus CO2 plus 28 kalori. Nah,
Di sini ada yang beda ya. Kalau tadi dihasilkan H2O plus CO2, di sini dihasilkan C2H5OH. Dan ternyata ketika diteliti, C2H5OH itu adalah rumus dari senyawa alkohol. Etanol. Iya, etanol sama saja. Nah, itu bedanya ya. Nah, terus apa efeknya kalau tubuh kita memproduksi hal ini? Kalian bisa membayangkan? Jadi respirasi anaerob terjadi di dalam tubuh kita ketika dalam kondisi yang darurat saja. Nah, ketika respirasi aerob hanya dihasilkan kalori sejumlah 28. Berbeda sama respirasi yang aerob ya, jumlahnya lebih besar energinya atau kalorinya. Kalau respirasi aerob tadi 675 kalori. Tapi kalau anaerob itu hanya 28 kalori. Hanya sedikit saja. Nah, hal itu dikarenakan energi belum terbebaskan semua. Gitu. Atau nanti kita akan mengalami proses glikolisis saja, bukan proses yang lengkap dalam respirasi. Nah, respirasi anaerob itu terjadi ketika dalam kondisi yang darurat, seperti kalian pernah olahraga lari? Pernah ya. Nah, di tengah-tengah saat kalian lari ya, misalnya di lapangan, kalian akan merasakan napas yang terengah-engah. Sampai kesusahan gitu nafasnya, ngatur nafasnya. Pernah nggak seperti itu? Ya. Ya kan? Nah, pernah kan pastinya kan? Apalagi kalau dulu sekolah di formal, nah waktu olahraga disuruh sprint, lari cepet, nah pasti nanti kalian akan susah untuk mengatur nafas, akan terengah-engah, kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah kondisi darurat manusia ketika susah untuk mencari oksigen. Maka dari itu, di dalam tubuh kalian akan terjadi respirasi anaerob. Nah, karena jumlah asupan oksigen yang ada di dalam tubuh itu sangat sedikit. Jadi, ketika kondisi darurat, kalian masih bisa beraktivitas. Kalian masih bisa menghasilkan energi, tapi jumlahnya sedikit. Nah, selain sedikit, tubuh kalian juga akan menghasilkan alkohol. Atau kita sebut asam laktat. Ya. Asam laktat ini tadi yang menghasilkan energi. Nah, efek dari asam laktat adalah ketika tubuh kalian dalam kondisi darurat, maka asam laktat akan menyebabkan kelelahan. Nah, biasanya kalau kalian lari ya, udah lama nih nggak olahraga, terus langsung lari. Nah, biasanya kalian langsung mudah lelah biasanya. Itu asam laktat dihasilkan oleh tubuh ya adik-adik ya. Jadi asam laktat itu adalah sisa metabolisme tubuh yang menumpuk karena kekurangan oksigen. Sehingga efeknya adalah kelelahan, mudah lelah. Gitu adik-adik. Boleh tanya Kak? Ya? Asam laktat ini kan berarti ada bentuk fisiknya gitu Kak ya, ada bendanya. Itu di mana Kak letaknya? Nah, asam laktat biasanya dihasilkan tubuh ketika oksigen kalian menurun. Biasanya asam laktat itu ada di bagian kaki ya, bagian betis. Oh. Nah, di situ. Di situ biasanya banyak sekali asam laktat yang tertimbun. Gitu. Jadi, walaupun kelelahannya nggak dari lari, juga di kaki ya? Nah, ya benar. Tergantung aktivitasnya ya. Kalau ini tadi kan contohnya lari. Nah, lari biasanya kan kalian akan merasa apa ya? Jarum itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih? Kaku, bukan kaku ya. Iya, gitulah pokoknya. Jarum.
Ya, jarum tahu kan? Jarum, tahu jarum. Ya, gitu. Jadi akan kelelahan di bagian itu tadi. Di bagian yang banyak melakukan aktivitas. Berarti bisa di seluruh anggota tubuh ya, Kak, ya, kalau gitu? Tergantung Iya, aktivitasnya? Oke. iya tergantung aktivitasnya. Tapi rata-rata ya di kaki sih, karena kalau kita melakukan olahraga yang berat, sehingga nafas kita terengah-engah, sehingga kalau sulit bernafas, itu kan biasanya di kaki kan ya. Kebanyakan sih gitu. Yes, oke. Oke. Nah, ini kakak sengaja tulis manual ya adik-adik ya, nggak di PowerPoint, karena sebenarnya Kak Ayu tuh lebih suka di papan tulis. Kalau misalnya ketemu ya. Kalau di online kan lebih susah. Tapi sama aja kok. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik? Belum. Belum Cukup. ya? Kenapa? Cukup. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke gongnya nih, gongnya dari materi kita. Yang Kak Ayu bilang dari kemarin, nanti ada banyak ini ya, senyawa kimia ya, nanti kita ngitung-ngitung ya. Nah, kayaknya Kak Ayu nggak bilang di kelas ini deh, di kelas sebelah kayaknya. Nah, ini ya, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai proses dari respirasi. Oke, nih sebentar, biar kalian nggak bingung. Kak Ayu jelasin dari awal deh. Tadi kan Kak Ayu sudah menjelaskan ya tentang macam respirasi, ada aerob sama anaerob. Nah, kalau respirasi aerob itu terdiri dari 4 proses ya. Ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif. Ya, di sini ini ya. Di sini belum kakak tulis, karena biasanya kalau di buku, dekarboksilasi oksidatif itu dijadikan satu, sama glikolisis atau siklus Krebs. Kemudian yang ketiga ada daur Krebs atau siklus Krebs, dan yang keempat ada transfer elektron. Ini keren-keren ya namanya ya. Jadi, tujuan dari semua reaksi yang ada di dalam respirasi aerob ini menghasilkan yang namanya ATP. ATP, molekul yang membawa energi ya di dalam sel. Kemudian dia akan menghasilkan yang namanya NADH, FADH, nah gitu-gitu. Nanti kita akan hitung jumlahnya. Oke, ini kurang jelas nggak gambarnya? Jelas kok, Kak. Jelas kok, Kak. Oke. Yang pertama, proses glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Ingat ya, kalau sel, nah misalnya Kayu gambar sel eukariotik nih. Di sini ada inti misalnya, ada organel-organel. Nah, misalnya ini mitokondria. Kira-kira yang sitoplasma itu yang mana? Cairannya yang Yang nggak ada organelnya. di Iya, situ, benar di ya. luar Putih-putih istilahnya? itu. Di luar. Di Di sini antara. Ya, antara. di Oh, antara. ya. Ya, di sini ya. Jadi cairannya itu adalah sitoplasma. Jadi ini peristiwa glikolisis. Dimulai dari glukosa. Nah, jadi dari awal sampai akhir nanti contohnya bakalan tetap glukosa ya, biar lebih mudah dipahami. Jadi ketika kalian makan, nah kalian makan nasi, kalian minum yang manis-manis ya, yang mengandung gula, nah nantinya akan bisa dihasilkan yang namanya ATP, gitu. Glukosa. Glukosa itu adalah senyawa yang sederhana. Tapi nanti akan ada senyawa yang lebih sederhana lagi, ya. Kita uraikan satu-satu sampai dengan senyawa yang paling sederhana. Yang pertama, glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat.
Nah, dalam proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, terjadi pembebasan ATP menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nih, lebih sederhana lagi ya. Di sini juga ada pembebasan ATP menjadi ADP. Setelah itu, fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Gitu. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Kalian nggak ada pertanyaan, ta? Kak, ini perlu dihafalin, ta? Tanya Kak. dikit, Kak. Iya. Oh ya. Kenapa? Ini maksudnya 1,6 bifosfat itu kayak strukturnya gitu, bentuknya? Iya, struktur kimianya. Oh, Difosfat nggak sih, Kak? Pakai D nggak sih, Kak? Enggak, ta? Kenapa? Enggak difosfat, ta, Kak? B, 2. Pakai bifosfat 2. oke. Itu. Nah, Lanjut aja, Kak. jadi kenapa kok namanya bifosfat? Karena itu sudah ada 2 struktur, nantinya akan dipecah menjadi 2 lagi, sehingga menjadi apa ya? Menjadi satu-satu. Gitu. Satunya apa, Kak? Kok kosong, Kak? Satunya nggak Kak Ayu tulis lagi karena sama. Gimana, Kak? Gimana? Iya, Dek, karena kan hemat ya, hemat tenaga ya. Kita kan harus menghemat tenaga. Jadi ini kan ada struktur yang kanan sama struktur yang kiri kan? Nah, Yes. sama. Tulisannya itu sama. Gitu. Oh, Jadi oke. Kak Ayu nulisnya sebelah kanan aja gitu. Tapi pikiran kalian harus ini ya, dianggap sama gitu ya. Oh, iya. Oke, Sampai pertanyaan akhir bagus loh hasilnya itu. juga sama, Kak? Sama. Oke. Nanti kan tinggal dikalikan 2 gitu kan. Oh, oke. Gitu. Jadi adik-adik, di sini bukannya Kak Ayu menyarankan untuk tidak menghafalkan, tapi selama ini yang muncul di UN, USBN, SIMAK UI, SBMPTN, nah yang muncul itu entah kenapa yang ditanyakan itu adalah hasilnya, gitu. Jarang banget ada soal yang misalnya di sini ada panah-panah, terus nanti disuruh ngisi yang bagian kosong. Itu jarang banget sih, kecuali soal-soal olimpiade gitu. Atau soal-soal yang memang sudah expert, misalnya kalian mau masuk ke dokteran. Nah, itu bisa jadi ya soal seperti ini bakalan lebih detail lagi yang ditanyakan. Kayak gitu. Itu adik-adik. Kemudian dari fruktosa 1,6 bifosfat itu nanti akan dibagi menjadi 2 ya. Ada istilah G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat. Di sini ada pelepasan NAD+ menjadi NADH. NADH adalah di sini saja. Nah, ini ya, cantik banget ya namanya ya. NADH adalah nikotin amida adenina dinukleotida. Nih, kalau kalian besok kalau punya anak pengen nama yang unik, nah bisa dinamain adenina atau eotida gitu-gitu ya. Kak, tanya nggak? Kenapa? Oh, nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi. Oke. Nah, dari glyceraldehyde akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglyceraldehyde ya. Kemudian setelah itu akan diubah menjadi 3 fosfoglyceral. Nah, di sini ada pelepasan atau pembebasan ADP menjadi ATP.
Selanjutnya, jadi 3 menjadi 2 fosfogliseral. Lalu menjadi 2 fosfoenol pirufat. Nah, dan yang terakhir, hasil akhir adalah asam pirufat. Nah, di sini juga ada pembebasan ADP menjadi ATP ya. Oke, Aku boleh izin nggak? Mau Ya. Kak, mau keluar nggak? kemana? Mau nganterin ayah. Oh iya, hati-hati ya. Iya Kak. Hmm. Ya Kak, maaf ya Kak ya. Hmm. Ya, Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. oke siap Kak. Oke, setelah itu asam pirufat itu hasil akhirnya. Nah, kita hitung ya sama-sama ya hasilnya ya. Hasilnya adalah asam piruvatnya ada berapa? Ini kan hasil akhir. Asam piruvatnya ada berapa? Total 2. 2, pintar. Jadi 2 asam pirufat. Kenapa Rido kok 2 hasilnya? Ya kan yang nggak ditulis tadi ada. Kak. Iya, pintar. Jadi hasilnya yang kanan sama yang kiri ya. Ada 2 ya. 2 asam pirufat. Kemudian selain asam pirufat, perhatikan yang kakak apa nih? Bunderi ya. Ada 2 ATP di sini. Ya, ada 2 ATP. Ada 1, ada 2. Nah, kenapa kok sebentar. Kenapa kok tidak 4? Karena ATP di sini hanya dianggap 1 saja. Gimana Kak yang pas dipecah itu dianggapnya cuma 1? Yang ATP ya. Oh, ATP hanya berlaku di ATP saja. kenapa Kak? Kenapa? Karena yang namanya energi itu hanya dianggap 1. Gitu. Berbeda sama asam pirufat. Beda sama yang namanya NADH. Jadi dianggapnya hanya 1. Gitu. Lalu di sini juga ada 2 NADH. Nah, ini yang perlu kalian catat di buku kalian ya. Hasilnya adalah 2 AAN. Ini hanya singkatan dari KAYU aja. Kalau kalian mau menyingkat yang lain juga boleh. Jadi 2 asam pirufat, 2 ATP, sama 2 NADH. Oke, bisa lanjut adik-adik. Yang dicatat yang ini ya, 2-aan ya. Nanti di terakhir kalian bakalan menghitung jumlah seluruhnya. Lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, masih diinget-inget ya, tadi hasilnya adalah 2 AAN. Proses dekarboksilasi oksidatif ini dilakukan di matriks mitokondria. Jadi, bagian mitokondria yang paling dalam. Kalau kalian masih ingat, mitokondria adalah bagian yang bentuknya seperti ini. Seperti roti ya. Itu yang fungsinya buat energi, bukan? Iya, betul. Oke. Makanya dia disebut the power of house ya. Jadi dia itu penghasil energi. Semua respirasi itu rata-rata di matriks mitokondria. Nah, diingat-ingat, tadi asam piruvatnya ada 2. Ya, jadi anggaplah ini nanti 2 asam pirufat ya, hasil akhirnya ya. Asam pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA. Senyawa kimia yang lebih sederhana lagi. Dalam proses perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, ada pembebasan NAD+ menjadi NADH. Itu ya. Kemudian asam pirufat melepaskan CO2 dan menambahkan koenzim A
agar bisa berubah menjadi asetil-CoA. Seperti itu prosesnya. Nah, kita catat yang paling penting hasilnya. Hasilnya adalah 2 NADH. Diingat-ingat ya, asam pirufat yang tadi itu kan 2 aan ya. Halah, susah. Ingat-ingat ya, jadi 2 aan ya. Jadi asam pirufat ini kalian anggap jumlahnya 2. Di sini ada NADH. Ya, jadi NADH-nya ada 2 karena asam piruvatnya ada 2. Kemudian di situ ada asetil-CoA sebagai hasil akhirnya. Jadi asetil-CoA-nya juga 2. Kemudian CO2 itu juga 2. Gitu. Jadi kalau disingkat adalah 2 CAN, tuken. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang perlu kalian tulis di buku yang ini. Oke, kalau bisa ya yang lengkap ini ya. Ini buat catatan pribadi kalian ya. Kakak saranin sih tetap dicatat. Karena kalau misalnya dilihat doang, nanti takutnya bingung. Karena di akhir nanti kita akan menghitung, mengakumulasi semuanya. Gitu. Next ya. Apa masih dicatat ini? Lanjut apa masih dicatat adik-adik? Aku sudah sih. Aku sudah, Kak. Oh iya, Kak. Bentar. Kok aku tadi lupa ya, singkatnya CAN itu dari mana ya, Kak? Oh iya, oh Kak Ayu belum jelasin ya. Oh, belum. Bentar. Oh, C. CO2. A. Asetil-CoA. N. NADH. Oh, oke. Kalian juga bisa loh nyingkatnya NCA, tapi kan susah ngomongnya, nanti ngafalinnya kan susah, jadi kakak singkat tuh CAN. Oke. Nah, kita lanjut ya. Satu lagi, 5 menit lagi soalnya waktunya. Ini agak panjang adik-adik ya. Ada yang namanya siklus Krebs. Siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria. Nah, pertama kali ya ada yang namanya asetil-CoA. Hasil tadi kan asetil-CoA. Asetil-CoA dia akan mengubah oksaloasetat menjadi sitrat dengan bantuan CoA. Kakak ulangi. Asetil-CoA mengubah oksaloasetat menjadi sitrat dengan bantuan CoA. Gitu. Kemudian sitrat berubah menjadi isositrat. Isositrat berubah menjadi alfa-ketoglutarat, membebaskan NAD+ menjadi NADH. Oke, sudah. Kemudian alfa-ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA. Di sini juga ada pembebasan NAD+ menjadi NADH dan melepaskan CO2. Sudah ya? Suksinil-CoA berubah menjadi suksinat. Di sini ada pembebasan ADP menjadi ATP.
Lalu di sini ada FAD plus menjadi FADH. FAD plus itu hampir sama seperti NADH, ya, hanya depannya itu adalah flavin. Flavin, adenina, dinukleotida. Aduh, ribet banget ya ngomongnya. Ya, itu FADH. Dari suksanat berubah menjadi fumarat. Fumarat berubah menjadi malat, lalu kembali ke oksaloasetat dengan membebaskan NAD+ menjadi NADH. Tuh. Kita lihat hasilnya. Yang pertama, sebentar ya, kakak tambahkan satu lagi. Di sini harusnya ada CO2. Nih, kurang satu ya adik-adik ya. Oke, kita hitung yang pertama. Di sini kakak menyingkatnya 4 cabai, 2 Fanta, 6 nanas. Jadi singkatan itu tergantung kalian ya, boleh diubah ya. Boleh 4C, 2F, 6N. Nah, bisa. Dengan rincian 4 CO2 ya, CO2-nya ada 1, ada 2. Kenapa kok 4? Karena ingat tadi hasilnya 2CAN. Ini 2 ya adik-adik ya. Jadi dikalikan 2. Jadi 4CO2. Oh. Ya. Kemudian ada 2 FADH. Nih FADH yang ini, yang kakak centang nih. FADH-nya ada 2. Padahal di sini kan 1. Diingat-ingat dikalikan 2. Karena asetil-CoA-nya ada 2. Gitu. Kemudian di sini ada 2 ATP. Kalau di glikolisis kita tidak menganggap ATP, tapi di siklus Krebs kita akan menganggap ATP. Itu bedanya. Jadi ATP-nya dikalikan 2. Ini ATP ya yang kakak centang ya. 1 kali 2, 2. Dan yang terakhir, coba hitung NADH. Ada 1, ada 2, ada 3. 1, 2, 3. 3 kali 2 berapa adik-adik? 6. Ya, jadi 6 NADH. Jadi kalau kakak singkat, 4 cabai, 2 Fanta, 6 nanas. 4 CO2, 2 FADH, plus 2 ATP. Di sini A-nya itu ATP ya. Fanta, F-nya itu FADH, A yang di belakang itu adalah ATP. Plus 6 nanas, 6 NADH. Nah, ini dicatat ya singkatannya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kakak minta tolong open cam semuanya, open video semuanya untuk absen ya. Sebentar ya adik-adik ya.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya. Oke, kakak ingatkan sekali lagi, besok jangan lupa lomba cerdas cermat, karena besok ada absensinya, ya. Dan juga ada hadiahnya yang akan langsung dikirim ke rumah kalian. Gitu. Oke, terima kasih adik-adik sudah join. Nanti video ini bakalan kakak share di YouTube ya. Kalau kalian masih belum paham, bisa lihat videonya lagi atau bisa langsung tanya ke Kak Ayu. Oke? Nah, terima kasih. Selamat sore semuanya. Makasih, Kak.